Minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lili di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, melanjutkan cerita yang terjadi di chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Pulau Elbaf. Yup, setelah sebelumnya Chopper Gaban menyerah dalam pertarungan melawan Luffy, kali ini guys, kelompok dari Luffy yang telah mendapatkan kunci untuk membebaskan Pangeran Loki pun telah diperlihatkan berada di dunia bawah Pulau Elbaf. Nah, di momen ini, Luffy, Zoro, Nami, dan Rod tampak sedang menuju ke tempat di mana Pangeran Loki berada. Menariknya, tepat di momen ini juga, Rod kemudian mengatakan kepada yang lainnya bahwa dia merasa takut bertemu dengan Pangeran Loki. Tentu saja guys, alasan Rod takut bertemu dengan Pangeran Loki karena seperti yang dijelaskan oleh Jarul sebelumnya. Pangeran Loki ini dianggap sebagai sosok pembawa bencana bagi negeri Elbaf. Bahkan nih, para raksasa percaya jika Pangeran Loki berhasil membebaskan diri dari penjara, maka hal ini akan membawa kehancuran bagi negeri Elbaf. Namun di sisi lain, Luffy yang sebelumnya pernah bertemu dengan Pangeran Loki pun kemudian menjelaskan kepada Rod bahwa Luffy akan bertanggung jawab jika nantinya Pangeran Loki ini membuat masalah lagi di Pulau Elbaf. Bahkan di momen ini juga, Luffy menegaskan dia akan menghajar Pangeran Loki dan akan membawanya ke penjara lagi jika Pangeran Loki tidak menepati janjinya. Tentu saja, Zoro, Nami, dan Rod yang penasaran dengan janji apa yang dibuat oleh Luffy dan Pangeran Loki pun kemudian bertanya kepada Luffy mengenai janji tersebut. Namun Luffy yang tidak ingin memberitahu janji tersebut kemudian hanya tersenyum dan tertawa. Jelas hal ini pun membuat Nami kesal dan langsung memukul Luffy. Sementara itu di sisi lain, kita pun akhirnya diperlihatkan Pangeran Loki yang telah sadar guys. Yap, meskipun sebelumnya Pangeran Loki ini telah dihajar habis-habisan oleh Samrock, namun nyatanya kekuatan fisik yang dimiliki oleh ras raksasa khususnya Pangeran Loki ini benar-benar gila sih. Bahkan di momen ini, ketika Pangeran Loki tersadar, dia langsung dipenuhi oleh amarah yang sangat besar. Ya, Pangeran Loki mengatakan bahwa dia pasti akan balas dendam kepada saudara kembar Shanks dan Kesatria Suci. Bahkan kematian hewan-hewan buas yang merupakan sahabatnya pun tidak bisa dimaafkan begitu saja. Selain itu, Pangeran Loki juga tidak bisa menerima perbuatan mereka terhadap dirinya ketika dihajar oleh Samrock dan Gunko. Ya, menurut Pangeran Loki, para kesatria suci tersebut terlihat seperti seorang pengecut yang beraninya menyerang ketika musuhnya tidak berdaya. Bukan hanya itu saja, dengan sangat lantang guys, Pangeran Loki lalu mengatakan dia akan bertekad untuk menghancurkan pemerintah dunia. Setelah itu cerita lalu beralih dan memperlihatkan keadaan di hutan Elbaf, lebih tepatnya di dekat sekolah Walrus. Nah, di momen ini guys, kita bisa melihat keempat kesatria suci yang mulai bersiap untuk menjalankan misi mereka. Namun sebelum menjalankan misi tersebut, Shamrock menjelaskan terlebih dahulu kepada Somers dan Gillingham. Ya, Samrock mengatakan bahwa dia berencana melakukan permainan berburu kepada anak-anak prajurit raksasa Elbaf. Gillingham pun kemudian bertanya, apa aturan untuk permainan ini? Samrock lalu menjawab,
Lakukan saja permainan kecil terlebih dahulu antara kalian bertiga dan kalian bebas menghabisi anak-anak raksasa yang ada di sana. Namun dalam jumlah tertentu saja, karena kita harus menyisakan beberapa anak raksasa untuk dibawa ke Marijoa dan dijadikan alat negosiasi. Samrock juga menjelaskan ketika para raksasa mengetahui bahwa ada anak-anak yang mati, diharapkan hal ini bisa menjadi contoh agar para prajurit raksasa paham jika pihak pemerintah dunia tidak main-main. Sommer yang mendengarkan penjelasan dari Samrock pun kemudian bertanya, bagaimana jika nantinya ada prajurit raksasa atau kelompok bajak laut topi jerami yang mengganggu permainan mereka? Dengan sangat tegas, Samrock pun kemudian mengatakan bahwa mereka boleh menghabisi para pengganggu tersebut tanpa ampun. Nah, sampai di sini guys, disadari atau tidak, sepertinya Samrock ini benar-benar memiliki sifat yang sangat kejam dan berdarah dingin. Ya, entah ini ajaran dari ayahnya yaitu Garling Vigarland atau bukan, tetapi menurut Mimin Lily sih, menghabisi para anak-anak yang tidak berdosa benar-benar sebuah tindakan yang sangat amat kejam. Setelah itu cerita lalu beralih dan membawa kita kembali ke dunia bawah Pulau Elbaf. Di momen ini guys, kelompok dari Luffy yang sedang berjalan menuju ke penjara tempat di mana Pangeran Loki berada, tiba-tiba Zoro teringat dengan kakek tua Yasan. Bahkan nih, Zoro terlihat mencurigai Rod. Selain itu, Zoro juga merasa bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Rod dan kakek tua Yasan. Yup, alasan Zoro ini pastinya bukan tanpa sebab. Hal ini karena sebelumnya Yasan mengatakan kepada Rod untuk tidak berburu-buru memberitahu kepada kelompok bajak laut topi jerami. Selain itu juga guys, Zoro yang tiba-tiba teringat dengan perkataan Kolon beberapa waktu yang lalu bahwa ayahnya memang sosok yang tangguh dan merupakan mantan bajak laut. Itu sebabnya hal inilah yang mendasari rasa penasaran Zoro. Sehingga Zoro pun bertanya kepada Rod tentang kakek tua yang ada di kastil Aurus tadi. Nah, di momen ini guys, akhirnya Rod pun memberitahu kelompok dari Luffy bahwa Yasan adalah Skoper Gaban. Awalnya sih, Rod berniat untuk tidak memberitahu identitas dari Yasan yang sebenarnya. Namun menurut Rod, Luffy dan kelompok bajak laut topi jerami berhak mengetahui identitas dari Yasan yang sebenarnya. Yup, di momen ini Rod lalu mengatakan bahwa kakek tua yang bernama Yasan sebenarnya adalah Skoper Gaban yang merupakan salah satu kru terkuat di kelompok bajak laut Roger. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, Rayleigh dan Skoper Gaban ini memang menjadi kunci penting kesuksesan kelompok bajak laut Goldie Roger dalam membawa kaptennya menjadi seorang raja bajak laut. Setelah mendengarkan jawaban dari Rod, hal ini pun membuat Luffy, Zoro, dan Nami langsung terkejut. Bahkan nih, kita bisa melihat ekspresi kocak Nami ketika memarahi serta menghajar Luffy dan Zoro. Karena sebelumnya, Luffy dan Zoro mengatakan bahwa dia tidak akan menemui Skoper Gaban. Ya, tentu saja alasan kenapa Nami sangat marah karena Nami percaya kakek tua itu akan memberikan informasi penting tentang keberadaan Rod Poneglyph terakhir yang sedang mereka cari. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok dari Luffy yang telah tiba di penjara Pangeran Loki. Namun betapa terkejutnya Luffy dan yang lainnya ketika mereka bertemu dengan Cerberus raksasa dan melihat hewan-hewan raksasa yang telah mati. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1141. Nah, jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.